Ladzi ata'. Nah, ata'. Nah, bukan ato, tapi to-nya ada pantulan. Jadi bacanya at'amahum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, selamat datang Wilujeng Sumping di channel YouTube Kelas Belajar Al-Quran, kelasnya para pecinta Al-Quran. Pada video kali ini kita akan melanjutkan tahsin Al-Quran pada surah Quraisy. Sebagaimana kita ketahui bahwa surah Quraisy ini adalah merupakan surah Makkiyah dan terdiri dari 4 ayat. Baik, tolong semuanya diperhatikan, kita akan sama-sama belajar. Masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan di dalam melafalkan makharijul huruf dan tajwid, sehingga dikhawatirkan nanti akan merubah makna Al-Quran atau yang disebut dengan lahnul jali atau kesalahan yang fatal, yaitu kesalahan yang bisa menimbulkan perbedaan makna atau perubahan makna dari ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi kita akan sama-sama belajar, diperhatikan. Kita akan awali dari bacaan ta'udz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari ayat yang pertama. Silahkan diperhatikan. Li'ilafi Quraisy. Nah, di sini ada li'i matabi'i, ya sukun sebelumnya berharokat kasrah. Ini dibacanya 2 harokat atau 2 ketukan. Li'ila. Nah, sama la ini adalah mad asli atau mad tabi'i, sama dibacanya 2 harokat. Li'ilafi. Nah, dalam pelafalan huruf fa ini masih sering banyak terjadi kesalahan, yaitu dibacanya pi. Tapi kalau fa itu cara pelafalannya adalah bukan pi tapi fi, bukan pa tapi fa. Jadi dalam ayat ini dibacanya li'ilafi Quraisy. Perhatikan dalam huruf qaf ini dibaca dhammah, dan setiap kali yang berharokat dhammah itu dengan cara memonyongkan bibir. Jadi ku, bukan ku. Kalau ku itu adalah huruf kaf. Ini adalah huruf qaf, dibacanya Quraisy. Nah, huruf sya Quraisy yang sampai tertukar dengan huruf so. Nah, kita akan sama-sama membaca di ayat yang pertama. Li'ilafi Quraisy. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang kedua. Ilafihim. Nah, ini juga sama, mad asli dibacanya panjang 2 harokat. Kemudian la sama 2 harokat juga mad asli. Ilafihim. Nah, biasanya sering tertukar antara pelafalan huruf ha dengan huruf ha. Jadi dibaca ilafihim, padahal ini adalah huruf ha. Jadi bacaan yang benar adalah ilafihim rih. Nah, ini baru huruf ha. Jadi bacanya rih. Nah, ha. Ha ini adalah keluarnya dari tengah tenggorokan atau disebut dengan wastul halqi. Rihlantash. Nah, ini alif lam syamsiyah, kemudian ada sya bertasydid, jadi ada penekanan. Rihlantash syita, mad wajib muttasil dibacanya 6 harokat. Alif lam syamsiyah. Wassoif, ini adalah mad arid lis sukun. Baik, kita akan baca di ayat yang kedua. Ilafihim rihlatash syita'i wassoif. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang ketiga.
fal ya'budu. Nah, diperhatikan lam sukun itu jangan sampai ada pantulan seperti huruf qalqalah. Jangan sampai bacanya fal. Nah, ini adalah bukan huruf qalqalah. Jadi dibacanya jelas. Fal ya'. Nah, selanjutnya adalah huruf ain. Ain disukunkan. Nah, ini yang sering tertukar juga dengan huruf alif ketika disukunkan. Jadi baca fal ya'budu. Nah, padahal ini adalah huruf ain dari wastul halqi dari tengah tenggorokan. Jadi dibacanya fal ya'budu ya'. Nah, ada huruf ain. Fal ya'budu mutabi'i dua harokat. Robba. Nah, di sini ada ba bertasydid, jadi harus ada penekanan. Robba. Oke, selanjutnya hadza. Nah, ada huruf ha, kemudian huruf za. Nah, untuk huruf za jangan sampai tertukar dengan huruf da. Jadi bukan hada tapi hadza. Kemudian robba hadzal bait. Nah, alif lam qamariyah. Baik, sekali lagi diperhatikan dan kita akan baca di ayat yang ketiga. Falyabudu rabb hadzal bait. Baik, kita lanjutkan ke ayat yang keempat. Alladzi alif lam syamsiyah ladzi. Ini adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil dibacanya 4 harokat. Alladzi at'amahum. Nah, kita menemukan ada huruf ta di sini disukunkan, itu disebut dengan qalqalah. Dan biasanya sering banyak orang kesulitan di dalam memantulkan huruf ta dan huruf qa. Sebab ini perlu ada latihan untuk pembiasaan pelafalan huruf qaf dan huruf ta ketika disukunkan. Ini dibacanya alladzi ata'. Nah, ata'. Nah, bukan ato, tapi to-nya ada pantulan. Jadi bacanya at'amahum ata'. Coba dipisahkan atau coba dibedakan antara bacaan ato dengan at'amahum. Nah, setelah dipantulkan kemudian bertemu dengan huruf ain. At'amahum. Ada mim sukun bertemu dengan mim. Ini disebut dengan idgham mislain. Dibacanya ada disertai gunnah, ditahan 2 harokat. Min ikhfa, nun bertemu dengan jim. Nun sukun bertemu dengan jim itu adalah ikhfa, ditahan 2 harokat. Min ju'. Nah, kalau mau disukunkan maka ini ainnya harus terbawa. Baik, kita baca alladzi at'amahum min ju'. Kemudian wa amanahum min khauf. Nah, di sini ada wa a. Ini adalah alif, itu keluarnya dari aqsal halqi, dari pangkal tenggorokan. Jadi dibacanya jelas, bukan wa atau wa tapi ini wa amanahum. Wa amanahum. Nah, di sini ada mim sukun bertemu dengan mim, tadi sudah dijelaskan ini adalah idgham mithlain, ditahan 2 harokat. Wa amanahum min khauf. Nah, dalam lafaz min khauf ada nun sukun bertemu dengan huruf kha. Ini hukum bacaannya adalah izhar, dibacanya jelas. Jadi tidak disertai gunnah, tidak bacanya min khauf. Nah, itu salah. Sebab ini adalah izhar, jadi dibacanya harus min khauf. Nah, kemudian dalam pelafalan huruf kha, ini banyak yang sering juga salah dalam pelafalan huruf kha, dibacanya ho, min khauf. Padahal kalau kha itu tempat keluarnya kha, gha itu dari ujung tenggorokan. Kha, min khauf. Oke, kita akan baca bareng-bareng. Wa amanahum min khauf. Taib, kita sudah belajar dari ayat pertama sampai ayat keempat. Mudah-mudahan semuanya bisa mengikuti, kemudian melafalkan dengan pelafalan yang benar sesuai dengan kaidah tajwid
dan makharijul huruf. Kita akan sama-sama baca dari awal, dari ta'udz sampai ayat terakhir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Kita akhiri belajar tahsin Al-Quran pada kesempatan kali ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.